Shalom jemaat Tuhan. Sampai di sini Tuhan sudah memelihara hidup kita. Saya percaya dimanapun saudara dan saya berada, kita ada dalam lindungan tangan Tuhan. Amin. Seperti kata firman-Nya, izinkan saya untuk membacakan firman Tuhan dari Mazmur 34 ayatnya yang ke-9 dan ke-10. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Takutlah akan Tuhan, hai orang-orangnya yang kudus, sebab tidak berkekurangan orang yang takut akan Dia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan, karena kami percaya ketika kami takut akan Tuhan, kami punya Tuhan dalam hidup kami. Lebih dari cukup, lebih dari segalanya ya Tuhan. Di hari yang kudus ini ya Tuhan, kami bawa syukur kami. Kami siap untuk meninggikan Engkau. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin, percaya ada waktunya Tuhan. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Semua akan indah pada waktunya. Kami percaya semua indah pada waktunya. Kami bersyukur Tuhan buat penyertaan-Mu, buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi sembah Tuhan saat ini.
Haleluya, Hosana bagi Tuhan. Perlindungan kami hanya daripadamu, Yesus. Takkan pernah kekurangan kami, Tuhan, sebab Kau Allah menyediakan, Engkau Allah menyediakan tepat pada waktumu, Bapa. Kami terlalu percaya. Keadaan dunia Tuhan mungkin tidak stabil saat-saat ini, tapi kami percaya iman kami yang akan menjadikan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya, shalom good people. Apa kabar kita semua hari ini? Saya percaya kita semua tetap ada dalam keadaan baik, sehat, dan selalu diberkati. Sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan lewat ibadah online di minggu pertama ini, mari kita tundukkan kepala dan pastikan sekali lagi, siapkan segala sesuatu untuk kita menerima perjamuan kudus. Saudara bisa pakai roti atau biskuit sebagai pengganti hosti, sirup atau teh sebagai pengganti air anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kalau sampai pada hari ini, kami ada sebagaimana kami ada di minggu pertama di bulan September. Kami tahu persis Tuhan bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Tuhan Yesus yang teramat baik ada hidup dalam hidup kami. Kiranya Tuhan tolong urapi hamba-Mu dalam hamba menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi pegangan hidup kami, bahkan membawa kami dari satu kemenangan sampai pada kemenangan yang lain. Sehingga kami boleh menikmati dua kali manisnya hidup. Di bumi kami terus diberkati. Hidup dalam kemenangan, penuh sukacita dan damai. Dan pada waktunya nanti, kami juga mendapatkan tempat yang terbaik di atas sana. Di dalam kerajaan surga. Tinggal bersama-sama dengan Bapa
di surga. Terima kasih Tuhan. Pakai hamba-Mu. Tim yang ada Tuhan juga berkati. Urapi dan jamah setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan YouTube ini, tayangan ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan sebentar lewat perjamuan kudus, lewat roti dan air anggur yang kami makan dan minum, yang kami yakini imani bahwa roti itu adalah tubuh Yesus, air anggur itu adalah darah Yesus. Ada kuasa di dalamnya, kuasa yang membawa kami terus hidup dalam kemenangan, dalam mujizat, dalam keberkatan. Terima kasih Bapa. Inilah hamba-Mu. Kiranya Tuhan pakai dengan cara Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar kita semua hari ini? Kiranya saudara tetap semangat ya. Apapun yang terjadi di tengah-tengah kita, tetap semangat. Jangan sampai kita kehilangan semangat saudara. Kalau kita sudah tidak lagi punya semangat, berkat yang ada di depan mata sekalipun, kita tidak mampu lihat. Semuanya akan menjadi abu-abu pudar. Padahal Tuhan selalu menyertai dan selalu mempersiapkan berkat-berkat yang luar biasa untuk saudara dan saya. Karena itu tetap semangat, tetap terhubung dengan Tuhan lewat YouTube GBI Rem Ciputra. Jangan sampai saudara kurangi waktu-waktu yang ada saat ini untuk tetap terhubung dengan Dia, Sang Pencipta. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mau berbicara firman Tuhan dengan tema check up sebelum check out. Saya ulangi, check up sebelum check out. Saudara, hari-hari ini kita tahu, kita semua lihat dunia sedang takut dengan yang namanya corona. Kenapa mereka takut? Jawabannya sederhana. Takut dengan yang namanya kematian, death. Tapi hari ini saya mau ingatkan saudara, kita yang di dalam Tuhan, firman Tuhan katakan hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah sebuah keuntungan. Kenapa? Karena kita berjumpa dengan Tuhan dan kita yakin waktu kita mengakhiri pertandingan kita di bumi ini, kita mendapatkan tempat yang terbaik di dalam kerajaan surga. Jelas kita tahu kemana kita pergi. Karena kita semua akan mengakhiri pertandingan ini. Tetapi kembali saya ingatkan saudara, waktu kita menyelesaikan tugas kita, waktu kita mengakhiri pertandingan kita di bumi, hanya ada dua tempat, surga dan neraka. Kalau kita mau ke surga, pentingnya untuk kita melakukan yang namanya check up. Kalau kita mau ke neraka, ya nggak usah pikirin apa-apa saudara, hidup sesuka-suka kita aja, sesuka-suka saudara. Saudara mau lakukan apa saja, terserah. Tetapi saya pastikan, kalau kita tidak melakukan check up, kita tidak akan mendapatkan tempat yang baik di dalam kerajaan surga. Kalau kita mau ke neraka, nggak perlu check up saudara. Hidup sesuka kita. Nggak ada tuh yang namanya putih, hitam atau putih. Benar atau jahat. Suka-suka, mau hidup baik, jahat, kita lakukan sesuka hati kita. Karena tempatnya jelas. Tapi kalau kita mau mendapatkan tempat yang baik, hari ini sekali lagi saya mau katakan buat saudara, ayo lakukan check up. Supaya waktu kita check out, kita tahu kita mendapatkan tempat yang baik di dalam kerajaan surga. Ayo kita buka firman Tuhan dalam Wahyu 14.
Kita lihat Wahyu 14 ayatnya yang ke-12 dan ayatnya yang ke-13. Wahyu 14 ayat 12 dan ayatnya yang ke-13. Saya akan bacakan buat saudara. Saudara lihat Alkitab saudara, atau saudara bisa baca ya firman Tuhan ini. Lihat di layar, di TV saudara, di laptop saudara, iPad saudara. Firman Tuhan katakan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, jelas firman Tuhan katakan di dalam ayatnya yang ke-13, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Kenapa dikatakan berbahagia? Karena kepergiannya itu jelas. Orang yang mati di dalam Tuhan itu kepergiannya, kemana dia pergi itu jelas. Tempatnya di dalam kerajaan surga. Di dalam Yohanes 14 katakan, supaya di mana aku berada kamu pun berada. Di mana ya Allah kita berada, Tuhan Yesus kita berada, di situ kita pun berada. Dikatakan sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Jadi saudara, kata berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, dikatakan berbahagia karena kepergiannya itu jelas, tempatnya itu jelas, kemana kita pergi itu jelas. Tetapi saudara, jangan lupa, di situ ditekankan, mereka bisa sampai ke sana dikarenakan jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka. Selama kita hidup di bumi, itu yang akan menyertai, menghantar kita sampai ke tempat di mana Dia berada. Jadi untuk kita bisa sampai ke sana itu jelas. Karena apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini, semasa kita hidup. Saya selalu katakan begini, ketika ada orang meninggal saudara, lalu dikubur, kalau kita pergi ke tempat pemakaman, kita lihat banyak batu nisan, selalu ditulis tanggal lahir dan tanggal kematian. Tapi yang terpenting bukanlah waktu kita lahir, waktu kita meninggal atau mati. Yang terpenting adalah garis kecil yang ada di tengah itu saudara. Waktu kita hidup, semasa kita hidup. Karena itu yang menentukan apakah kita sampai ke tempat di mana Yesus berada. Karena itu hari ini ayo mari kita lakukan check up. Sebelum kita check out, sebelum kita harus pergi tinggalkan bumi ini. Saudara, di ayatnya yang ke-12 dikatakan begini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Itu yang pertama. Saya ulangi. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah. Ini yang pertama. Tekun menuruti perintah Allah. Jadi ternyata yang bisa membawa kita, menghantar kita sampai ke tempat di mana Dia berada, Tuhan Allah kita berada, dan kita bisa tinggal di tempat Allah kita, di tempat Raja di atas segala raja, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita bisa ada dalam satu istana, satu tempat yang sama dengan Dia. Kita harus tekun menuruti perintah Allah. Karena itu yang bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana Dia berada. Firman Tuhan katakan dalam Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku,
Tuhan akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di sorga. Katakan amin. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, bagaimana kita bisa masuk sorga? Ya, Alkitab katakan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ketika kita tekun menuruti perintah Allah, maka kita pantas, maka kita bisa masuk kerajaan sorga. Tekun menuruti perintah Allah. Kalau saya bicara perintah Allah, artinya begini saudara. Kita mau melakukan apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita. Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam, dan lakukan. Maka saya pastikan kita pantas nanti pada waktunya masuk dalam kerajaan sorga. Karena itu Paulus bilang, hidup bagiku adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Karena dia tahu persis kemana dia pergi. Dan ketika kita tahu persis kemana kita pergi, maka kita tidak lagi hidup dalam ketakutan. Karena kita tahu bahwa Tuhan sudah mempersiapkan tempat yang baik untuk saudara dan saya. Amsal 8 ayat 17 katakan begini. Aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Kalau kita tekun mencari Tuhan, jadi orang yang tekun cari Tuhan itu adalah orang yang mau baca firman, karena Yohanes 1 ayat 1 katakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu Allah. Jadi kalau kita mau rajin baca firman, renungkan firman itu siang dan malam, dan taat lakukan firman itu, maka kita akan menemukan Tuhan. Bukan hanya menemukan Tuhan di dalam hidup kita, tapi nanti pada waktunya kita akan berjumpa dengan Dia di dalam kerajaan surga. Wahyu 3 ayat 10 katakan apa saudara? Wahyu 3 ayatnya yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Katakan amin saudara. Jadi kalau kita tekun cari Tuhan, kita akan berjumpa dengan Dia. Bukan hanya di dalam hidup kita, dalam hati kita. Pada waktunya kita akan berjumpa dengan Dia di atas sana saudara, di dalam kerajaan surga. Tetapi Tuhan katakan, kalau kita terus taat menuruti firman-Nya, menantikan Dia, Tuhan akan melindungi kita di hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Jadi dalam situasi seperti ini saudara, ayo temui Dia, cari Dia sampai kita berjumpa. Kalau bahasa orang Manado bilang, sampai kita baku dapa. Sampai kita mendapatkan Dia saudara, Yesus. Cari Dia. Tetapi kita harus hidup di dalam kebenarannya, tidak ada jalan lain. Supaya apa? Nanti juga waktunya kita akan bisa sampai ke tempat di mana Dia berada. Karena yang menentukan adalah waktu semasa kita hidup hari ini. Bukan waktu kita sudah meninggal, sudah mati, lalu kita mau masuk surga. Nggak bisa saudara. Kalau kita mau masuk surga, kuncinya hari ini bagaimana sikap hidup kita. Itu yang menentukan, itu yang akan menghantar kita sampai ke tempat di mana Dia berada. Karena itu dalam situasi yang saat ini tidak menentu, kalau saya boleh katakan sulit, justru kita ini anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh cari Tuhan, lakukan firman Tuhan, baca renungkan siang malam,
lakukan firman itu, maka saya yakin dan percaya saudara akan tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Sehingga pada waktunya nanti saudara tidak tersesat dan saudara akhirnya sampai ke tempat lurus. Saudara tetap ada di jalan yang lurus dan sampai ke tempat di mana dia berada. Karena jalan lurus itu bicara saudara ada di jalan yang benar, jalannya Tuhan. Karena itu ayo kita mau tekun menuruti perintah Allah. Tapi bagaimana kita bisa melakukan perintah Allah kalau kita tidak pernah baca dan merenungkan firman itu siang dan malam? Ambil keputusan hari ini. Baca firman, banyak dengar firman. Dan lakukan. Saudara pasti ditolong, diberkati Tuhan. Ada satu kesaksian saudara. Di gereja kami ada jemaat yang waktu kami atau pelayan-pelayan Tuhan sedang membuka amplop persembahan. Ada persembahan-persembahan yang diberikan oleh jemaat Tuhan. Dan waktu kami buka, ada satu jemaat yang selalu mengisi amplop itu dengan sebuah surat, sepotong surat. Jadi di amplop itu tidak ada apa-apa selain sepotong surat yang bunyinya begini. Saya percaya selama saya setia kepada Tuhan, saya terus berusaha melakukan apa yang Tuhan perintahkan untuk saya lakukan. Saya pasti ditolong dan diberkati Tuhan. Saya tidak mau tinggalkan doa-doa saya tidak mau tinggalkan ibadah-ibadah saya mau baca firman, saya mau taat. Tapi saya terus berusaha dan berjuang supaya hidup saya diberkati. Hampir setiap minggu saudara, waktu amplop itu dibuka, ada surat itu. Kurang lebih suratnya selalu sama. Saya percaya, saya mau taat dan setia. Saya mau terus baca Alkitab. Saya mau terus berdoa. Saya percaya Tuhan buka jalan. Hampir tiap minggu kami buka amplop, pasti ada surat itu. Ada satu amplop yang berisi sepotong surat. Yang selalu mengatakan dia mau tetap setia, baca Alkitab, berdoa, dan berjuang. Dan dia yakin Tuhan pasti akan buka jalan. Hampir setiap kami buka amplop, setiap minggu kami buka amplop, itu pasti ada amplop itu yang berisi surat. Tidak ada apa-apa selain sepotong surat. Tapi yang saya mau saksikan saudara, orang yang tekun menuruti perintah Tuhan, dengan kata lain taat. Satu hari di masa sulit seperti ini, di masa pandemi ini, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di saat orang-orang, dia tulis surat ini sebelum adanya corona saudara. Tetapi justru di saat masa-masa sulit, di dalam situasi yang sulit yang kita semua rasakan alami saudara. Saudara tahu? Tiba-tiba orang yang biasa memasukkan sepotong surat ke dalam amplop, tiba-tiba waktu kami buka, di dalamnya ada sejumlah uang dan ada sepotong surat yang berkata, terima kasih Tuhan buka jalan, Tuhan telah menolong saya. Justru di dalam situasi yang paling sulit Tuhan buat mujizat. Dan dia bilang, ini perpuluhan saya untuk Tuhan. Kiranya Tuhan terus menyertai dan menolong memberkati saya. Terima kasih untuk doa-doanya. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini terbukti bahwa dia Allah yang hidup. Banyak orang seringkali beranggapan bahwa
Kita nggak perlu sering berdoa. Kita nggak perlu tekun menuruti perintah Allah. Di dalam surat yang dia selalu berikan, dia selalu katakan, saya tidak mau berhenti berdoa, saya tidak mau berhenti baca firman. Saya terus berjuang, saya percaya Tuhan pasti buka jalan. Dan itu terus menerus yang dia masukkan ke dalam amplop. Jadi di amplop itu kosong, hanya ada sepotong surat. Tapi orang yang sama di masa-masa yang sulit, justru dia akhirnya bisa memberi pemberian untuk Tuhan. Bukankah itu hal yang luar biasa, saudara? Saya percaya kalau kita tekun menuruti perintah Allah, bukan hanya di bumi kita dilindungi, ditolong, dan perbuatan itu akan juga menghantar kita sampai ke tempat di mana dia berada. Mazmur 19 ayatnya yang ke-14 katakan, mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batu dan penebusku. Dikatakan mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Selama kita mau tekun, saudara, berdoa, selama kita mau tekun berharap kepada Tuhan, terus percaya kepada Tuhan, percaya saudara, dia akan menjadi gunung batu kita. Dia akan menjadi penebus kita. Sehingga kita akhirnya mengakhiri pertandingan dengan baik. Pengkhotbah 11 ayat 6 katakan, taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Jadi terkadang dibutuhkan ketekunan. Lakukan terus bagian saudara, taat kepada firman, rajin berdoa, rajin baca firman. Jangan tinggalkan ibadah-ibadahmu. Saya percaya ada waktunya nanti, seperti jemaat yang tadi saya saksikan. Dia mau tetap setia, dia mau tetap taat, dia lakukan bagiannya. Di masa yang paling sulit, di situasi yang paling sulit, justru dia mengalami mujizat. Hari ini saudara, banyak orang ingin mengalami yang namanya mujizat Tuhan, tapi dia tidak mau tekun menuruti perintah Allah. Orang yang tekun menuruti perintah Allah, saya pastikan dia akan mengalami mujizat lepas mujizat dalam hidupnya. Dan pada waktunya nanti juga dia akan mengakhiri pertandingan yang baik karena perbuatannya. Firman Tuhan katakan tadi dalam Wahyu, ya, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi yang pertama, kita tekun menuruti perintah Allah. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan dalam Wahyu 14 tadi, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Artinya kita mau sungguh-sungguh percaya kepada Yesus. Ini yang akan bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana dia berada. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan goyah, percaya dia Allah yang hidup. Dia yang menciptakan langit, bumi dan seluruh isinya. Bagi dia tidak ada perkara yang mustahil, saudara. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Tapi hari ini, mari kita lakukan check up. Apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada dia? Apakah kita justru masih hidup dalam keraguan-raguan? Orang percaya tidak ragu. Orang percaya tidak takut. Orang percaya tidak bimbang. Tapi dia mantap di dalam Kristus Yesus. Dia percaya Tuhan akan menyertai dia. Sekalipun dia berjalan di dalam lembah kekelaman. Sekalipun dia harus berhadapan dengan api. Dia percaya dia akan tetap selamat. Dia akan tetap mengalami pertolongan Tuhan. Sama seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan dengan dapur api yang dipanaskan 7 kali lipat.
Tapi saudara tahu, mereka selamat. Karena apa? Mereka percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Hari ini yang bisa menolong dan menyelamatkan kita adalah iman kita kepada Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan, agak sedikit panjang saudara. Yuk kita buka 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia? Selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman kita yang membawa kemenangan lepas kemenangan. Dengan iman kita dimampukan dalam banyak hal untuk mengalahkan dunia, saudara. Artinya mengalahkan kejahatan dan semua yang dapat merusak kemanusiaan kita. Gambaran Allah yang ada di dalam diri saudara dan saya. Di saat kita punya iman, iman itu akan mengalahkan dunia. Sehingga manusia kita ini yang ada gambaran Allah tidak rusak di mata Dia. Sehingga pada waktunya nanti kita pantas untuk mendapatkan tempat di dalam kerajaan surga. Saudara, iman dikatakan inilah yang mengalahkan dunia, iman kita. Dunia sedang membuat kita selalu hidup dalam kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Saya mau ingatkan hari ini buat saudara, ada Yesus, ada Tuhan, ada Allah kita yang hidup di dalam hidup kita. Tetap percaya, jangan goyah. Lakukanlah bagian saudara, tapi jangan bimbang. Lakukan bagian saudara, jangan hidup dalam ketakutan. Kalau saudara hidup dalam ketakutan, bagaimana Tuhan bisa berkarya, bekerja di dalam hidup saudara? Bagaimana Roh Kudus bisa menolong saudara? Roh Kudus ingin menolong, membantu saudara. Tapi orang yang hidup dalam ketakutan, dia tidak akan mampu bisa seirama bergerak bersama dengan Roh Allah yang tinggal diam di dalamnya. Dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan iman. Tetap percaya saudara, apa yang saudara lakukan di masa-masa sulit, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara harus percaya ada Tuhan yang menyertai saudara, sehingga segala usaha yang saudara lakukan pasti berhasil. Kalau saudara saat ini sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan lain untuk supaya saudara bisa berhasil dan mendapatkan keuntungan. Tapi saudara harus yakin dan percaya. Jangan bimbang, jangan khawatir, jangan cemas. Ketakutan juga justru membuka ruang untuk juga penyakit masuk dalam hidup saudara dan saya. Jangan izinkan ketakutan itu menguasai pikiran dan hati saudara. Iman kepada Kristus itu justru membawa kita pada keberanian untuk tetap berusaha. Tidak takut dengan krisis yang ada. Kita percaya bahwa ada jalan keluar. Kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong. Tuhan akan membuat jembatan-jembatan baru sehingga kita akhirnya bisa menyeberang sampai dengan selamat, berhasil. Kita hidup dalam kemenangan. Saudara, saya ingat ada satu kesaksian yang luar biasa dari teman saya, seorang hamba Tuhan.
beberapa tahun yang lalu, dia satu alma mater. Waktu itu dia mulai merintis, dia buka pelayanan di pedalaman. Dan waktu dia buka pelayanan di pedalaman, dia sempat datang ke Jakarta karena dia punya kerinduan untuk membangun tempat ibadahnya. Maka dia datang ke Jakarta untuk meminta dukungan dari teman-teman, juga dari guru kami, almarhum Bapak Pendeta J. Awandatu. Dan saat itu saudara, ketika Bapak Pendeta J. Awandatu ingin membangun, ketika Bapak Pendeta J. Awandatu mendengar bahwa salah satu muridnya ini ingin membangun tempat ibadah atau rumah Tuhan di tempat pelayanannya di pedalaman. Lalu Bapak Pendeta J. Awandatu memberikan dia batu, ya, batu-batu cincin dengan jumlah yang cukup lumayan banyak sekitar nih. Waktu itu belum ramai soal batu saudara. Tapi memang almarhum juga punya hobi itu untuk membuat batu, mengoleksi batu-batu cincin itu saudara. Lalu saya dengar kesaksiannya, Bapak Pendeta J. Awandatu memberikan orang ini batu-batu cincin itu sebanyak 300 sekian. 300 sekian batu, karena waktu Bapak Pendeta J. Awandatu hobi mengoleksi batu, dia beli bongkahan-bongkahan batu, lalu dia beli alat untuk untuk membentuk batu-batu itu, ya. Jadi dia lakukan sendiri, dia buat sendiri, dia bentuk sendiri, dia haluskan sendiri. Sampai dengan jumlah yang banyak. Kami murid-murid bahkan dibagi. Saya sempat dapat beberapa, kalau salah saya sempat dapat sekitar 20 batu dari almarhum. Saya pribadi sempat dapat itu sebanyak 20-an batu cincin. Nah waktu itu saudara belum ramai soal batu. Jadi Bapak Pendeta J. Awandatu waktu itu bilang ini, nih pakai batu-batu ini untuk bangun gereja. Dulu karena harganya belum begitu baik, orang berpikir gimana mau bangun gereja dengan batu-batu ini. Tiba-tiba kalau tidak salah di tahun berapa ya, tahun 2015 apa tahun 2014 saya lupa, harga batu itu naik. Sampai ada satu batu yang dihargakan 700.000, 1 juta, ya, 600.000, 800.000, 1,3, 1,2. Saudara, ketika batu itu harganya mulai naik bagus, hamba Tuhan ini ingat, dia pernah dapat batu dengan jumlah yang banyak dari Bapak Pendeta J. Awandatu. Dan singkat cerita akhirnya dengan batu itu dia bangun gereja saudara. Waktu itu waktu dikasih dia simpan saja di lemari. Karena waktu itu harga masih murah sekali, nggak ada artinya. Tapi lihat cara Tuhan bekerja. Terkadang dibutuhkan iman. Dia terima batu itu. Tapi pada waktunya, ketika batu itu harganya naik. Saudara, coba kalau misalnya batu itu harganya 1 juta aja supaya gampang dihitung. Kali 300, berarti 300 juta. Tapi lewat batu itu akhirnya dia bisa mendirikan yang namanya tempat ibadah. Terkadang kita harus percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan sanggup buat apa saja yang tidak mungkin menjadi mungkin. Hari ini, apa yang bisa menghantar kita sampai ke tempat di mana dia berada? Yang pertama, tekun menuruti perintah Allah. Yang kedua, iman kepada Yesus. Tapi iman kepada Yesus terkadang bukan hanya tato salib, kalung salib saudara, cincin salib.
Tapi kita harus betul-betul percaya. Tidak lagi hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Karena kita percaya Tuhan pegang kendali atas hidup kita, atas pelayanan kita, keluarga kita, usaha kita, bahkan masa depan kita. Izinkan Tuhan bekerja dengan dahsyat dalam hidup saudara hari ini. Buka pintu hati saudara. Jangan batasi kuasa Tuhan. Ayo. Kalau ada saudara yang sakit dan melihat tayangan ini, ayo kita berdoa. Kita imani, setelah kita melihat tayangan ini, menerima perjamuan kudus, mujizat terjadi. Percaya. Saudara yang saat ini sedang menghadapi jalan buntu, sebentar kita berdoa, percaya ada jalan keluar. Saudara yang saat ini sedang membutuhkan sesuatu, waktu saudara makan roti dan minum air anggur, percaya yang tidak mungkin menjadi mungkin. Apa yang saudara minta, saudara dapat. Percaya. Jangan takut, jangan bimbang. Karena ketakutan hanya membuat justru roh Tuhan itu tidak mampu bergerak dengan seleluasa, dengan sebebas-bebasnya di dalam hidup saudara. Maka roh Tuhan itu tidak bisa bergerak dengan leluasa. Karena saudara isi hati saudara dengan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Ayo buang, singkirkan. Orang yang memiliki iman kepada Yesus, dia percaya semuanya pasti akan baik adanya. Karena Tuhan akan selalu menolong kita. Ada dua hal sederhana saudara. Ayo kita lakukan check up. Karena pada akhirnya kita harus mengakhiri pertandingan ini. Apa yang bisa menghantar kita sampai ke atas sana? Yang pertama, kalau kita menuruti perintah Allah. Baca firman, renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Lakukan, saya pastikan saudara pasti akan bisa sampai ke tempat di mana dia berada. Tapi bukan hanya itu. Selama saudara ada hidup di muka bumi ini, selalu ada kemenangan lepas kemenangan dalam hidup saudara. Tuhan akan selalu menyertai dan menolong saudara. Bahkan tadi Alkitab katakan, sekali lagi, Alkitab katakan, sekalipun saudara, pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia, mencoba mereka yang diam di bumi, kita akan dilindungi oleh Tuhan. Yang kedua, iman kepada Yesus. Tapi orang yang beriman, dia tidak akan izinkan kekhawatiran, ketakutan itu ada di dalam hidupnya. Karena dia percaya firman Tuhan loh yang mengatakan saudara. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Itu iman kita. Mengalahkan dunia. Dunia sedang mengisi hati dan pikiran kita dengan ketakutan. Tapi apa yang mengalahkan dunia? Iman kita kepada Kristus. Jadi hari ini miliki iman. Di dalam Kristus Yesus selalu ada jalan keluar, ada kemenangan, ada mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan berdoa, siapkan roti dan air anggur atau biskuit sebagai pengganti hosti, juga teh sebagai pengganti air anggur. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih. Tuhan menyertai kami, Tuhan telah menolong kami, Tuhan telah memberkati kami dengan luar biasa lewat firman-Mu yang hidup. Kami diingatkan bahwa kami harus tekun menuruti perintah Allah. Karena waktu kami taat, kami mau belajar taat sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau baca firman, kami mau renungkan firman itu siang dan malam. Kami mau lakukan firman Tuhan katakan, maka kami akan bisa sampai ke tempat di mana Tuhan berada, yaitu di dalam kerajaan surga. Dan hidup kami di bumi akan selalu ada dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Karena kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Kami tidak mau tinggalkan doa-doa kami. Kami mau terus baca firman. Kami tidak mau tinggalkan ibadah-ibadah kami. Kami mau terus terhubung dengan Tuhan. Dan iman kepada Kristus Yesus
itulah juga yang menyelamatkan kami. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap percaya. Kami mau kalahkan dunia. Karena kami punya Yesus di dalam hidup kami. Yesus yang menuntun, memimpin langkah dan jalan hidup kami. Sehingga selalu ada jalan keluar. Bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah. Tapi ada jalan keluar untuk setiap orang yang beriman. Orang percaya. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, amat baik dalam hidup kami. Saat ini hamba berdoa. Biarlah Tuhan berkati kami semua. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini. Kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang lemah dikuatkan. Yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar. Bahkan sebentar ketika kami menerima tubuh dan darah Yesus. Ada mujizat lepas mujizat terjadi. Kami diberkati. Lewat perjamuan kudus. Karena Tuhan Yesus mati. Untuk setiap dosa-dosa kami. Engkau bangkit pada hari yang ketiga untuk membuktikan sekali-kali engkau tidak pernah akan tinggalkan kami. Tapi Tuhan akan menyertai dan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Mari saudara angkatlah roti tinggi di atas kepala. Dengan iman kita percaya bahwa roti yang ada di tangan kita bukanlah roti biasa. Tapi roti ini adalah tubuh Yesus yang telah terpecah-pecah. Dan ada kuasa di dalamnya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah tubuh Yesus? Percaya saudara, ada kuasa yang masuk bekerja dengan luar biasa dahsyat ajaib. Mujizat terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan tinggi di atas kepala. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah darah Yesus? Kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih. Lewat perjamuan kudus hari ini, kami telah dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah ditolong Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah dikuatkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lewat perjamuan kudus Tuhan. Kuasa kebangkitan terjadi dalam hidup kami. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Yang tidak ada menjadi ada dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini. Kami diberkati luar biasa. Kami sungguh sangat amat diberkati. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh luar biasa baik. Teramat baik dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Mari sama-sama menyembah Tuhan di ibadah online pukul 7 pagi. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa melalui bank transfer ke rekening BCA dengan nomor 466700008 atas nama Paulus T. Supit. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel YouTube ini ya. Tuhan Yesus memberkati.
like fighting voices in my mind that say I'm not enough. Every single lie that tells me I will never measure up. Am I more than just the sum of every high and every low? Remind me once again just who I am, because I need to know. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe the only thing that matters now is everything you think of me. In you I find my worth, in you I find my identity. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. And you say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I'm yours, and I believe. Oh, I believe what you say of me. I believe. Taking all I have and now I'm laying it at your feet. You have every failure, God. You have every victory. Oh, you say I am love when I can't feel a thing. You say I am strong when I think I am weak. You say I am held when I am falling short, when I don't belong. Oh, you say I am yours, and I believe. I believe what you say of me. I believe. I believe. Yes, I believe what you say of me. I believe. Baik, saudara, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kiranya kita semua bisa bangkit berdiri, arahkanlah mata hati kita dan angkatlah kedua belah tangan kita untuk menerima doa berkat. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk ibadah di minggu pertama di bulan September tahun 2020. Kiranya Tuhan terus berkati kami semua. Berkati semua jemaat Tuhan yang telah menyaksikan tayangan ini. Berkati juga seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan.
pada hari ini. Berkati GBI Rem, baik lewat pelayanannya, ibadah tatap muka maupun ibadah online. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami mau menerima berkat yang semua kami percaya datangnya dari Tuhan. Arahkanlah mata hatimu. Angkatlah kedua belah tanganmu. Sekarang terimalah berkat-berkat yang luar biasa ini daripada Allah Bapa. Cinta kasih yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan dengan Roh Kudus yang menuntun, memimpin, menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, salam sehat, tetap diberkati.